Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan, menganugerahkan berbagai rahmat-Nya kepada kita sekalian, baik waktu, kesehatan maupun umur. Allah masih memberikan. Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita menjelaskan bagaimana rahasia-rahasia Allah melarang sesuatu tentu punya maslahah dan manfaat. Bagaimana Allah melarang khamar, judi, arak, narkoba, dan sejenisnya, tentu sangat memberikan manfaat ya, kepada kita sekalian bila kita lakukan dengan baik, penuh istiqamah, konsen di dalam menegakkan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu malam ini kita lanjutkan bagaimana pengaruh ya terhadap sosial kemasyarakatan ya, terhadap agama kita, keluarga dan anak-anak kita sekalian. Di dalam beberapa informasi yang kita terima, baik secara langsung lewat media sosial, media cetak, bahwa tidak kurang ya 85.000 masyarakat Aceh terpapar dengan narkoba ya, 85.000 ya. Hasil rapat 2 hari yang lalu dilakukan oleh Pepsi ya, pemerhati terhadap syariat Islam ini ya. Dan juga dari informasi dipublish oleh Dinas Kesehatan Aceh, tidak kurang 1.500 sampai 2.000 warga Aceh terkena HIV/AIDS. Dan dari 100 orang Aceh katanya 65 orang tersangkut narkoba. Ada juga yang mengatakan dari 10
Dari 10 warga mungkin ada 5 sampai 7 orang ya terpapar. Kalau ada 6.000 lebih kampung di Aceh, berarti setiap kampung katanya ada rata-rata 3 sampai 5 orang setiap kampung terpapar dengan narkoba ini. Begitulah potret ya, kondisi kita di negeri syariat yang menjadi perhatian kita hari ini. Bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah dan wabil khusus keluarga di rumah tangga. Bagaimana kelak 5-10 tahun ke depan ketika kita tiada, mungkin banyak anak-anak kita yang terpapar dengan teler mabuk dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam ini kita lanjutkan bagaimana peran sebuah keluarga ya. Bagaimana anak-anak kita jaga hari ini. Kita lihat bullying, kekerasan antar sesamanya di sekolah. Yang senior pukul yang junior adik-adiknya. Guru-guru juga sulit untuk melarang, takut tersangkut ranah hukum, dilapor kepada aparat penegak hukum. Begitulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Karena itu di dalam berbagai literatur yang kita dapatkan, kita baca anak itu karunia terindah ya, dan termahal yang diberikan oleh Allah sebenarnya. Setiap yang melakukan akad sebuah pernikahan tentu dia menginginkan keturunan zuriat dari pernikahan tersebut. Makanya anak karunia terindah dan termahal sebenarnya yang diberikan oleh Allah. Anak itu amanah dan karunia Allah. Kalau disebut amanah, tanggung jawab, bukan hanya sekedar memberikan makanan, kebutuhan, tapi amanah itu yang penting. Bagaimana tanggung jawab seorang ayah, ibu di rumah di dalam memberikan, mengisi otak dengan nutrisi yang baik, makanan yang halal, membentuk akidah, karakter yang kuat, riyadhah terhadap pengamalan ibadah dan berakhlakul karimah. Kan itu yang syarat dengan nilai, tidak hanya melahirkan tama anak si tuntun le, tama meninte si tuntun dua ke nurung tua. Bukan itu. Tapi bagaimana yang dilahirkan itu? Karena amanah, nilai mahal karunia Allah, kita menjaga. Dalam Al-Quran disebut waladun, aulad, itu sebanyak 165 kali Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Walad, aulad, dan seterusnya. Tentu anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, yang belum lahir disebut janin, dalam rahim disebut janin. Janin artinya tersembunyi. Kalau ada jin itu jin
itu tersembunyi, tidak bisa nampak kepada kita. Maka disebut janin dalam rahim seorang ibu, tersembunyi. Ibnun disebut bani 75 kali disebut dalam Al-Quran. Ya bunayya. Ada juga disebut tiflun, kanak-kanak, dalam Al-Quran bahasa Arab. Bana membangun, banal masjid, membangun sebuah masjid. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman dalam Al-Quran. Jadi bana itu membangun, membina. Bahasa Indonesia membina, bana membina. Berbuat baik. Secara semantik literasi, anak ibarat sebuah bangunan. Ya bunayya, tasgir, ibarat sebuah bangunan yang harus diberi fondasi. Kalau bangunan diberi fondasi, ada cakar ayam, ya, fondasi yang dalam dengan besi sekian milimeter yang besar, ya, supaya gedung ini kuat. Ya. Fondasi yang kokoh, apa yang harus diberi fondasi kepada seorang anak? Tentu keimanan, iman, keyakinan. Mendidik, memasukkan nilai-nilai imani dalam hati nurani dan otaknya dengan nilai-nilai ilmu, dengan nilai-nilai akhlakul karimah sejak kecil agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang kuat, yang teguh, istiqamah. Makanya Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fondasi pertama bukan hanya melahirkan anak, tapi bagaimana tanggung jawab melanjutkan misi masa depan anak menjadi anak yang baik. Karena itu disebutkan keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang penting, sangat urgen, esensial dalam sejarah peradaban manusia. Sejak Nabi Adam, ya, sejak Nabi Adam dijadikan khalifah, sudah membangun sebuah keluarga yang tangguh. Sekalipun juga ada hikmah ujian diberi Allah. Nabi Adam punya anak, Habil Qabil, saling berseteru, ya. Terjadi pengorbanan, saling membunuh antara keduanya. Tapi itu jadi cemeti hikmah kepada kita sekalian. Maka ada dalam sejarah anak yang baik, ada anak yang tidak baik. Ada keluarga yang baik, dijelaskan oleh Al-Quran. Juga ada keluarga yang tidak baik. Nuh, Nabi Nuh, keluarga dan anaknya tidak baik. Anaknya Kan'an, istrinya juga tidak patuh kepada Nabi Nuh. Disuruh naik perahu, kapal ketika banjir dahsyat menenggelamkan semua, anaknya tidak mau. Ya bunayya irkam ma'ana, ayo naik ke perahu kapal ini supaya kamu selamat. Tidak mau. Saya akan melindungi di atas gunung, ala jabalin ya'simuni minal ma, yang memproteksi saya, menjaga saya dari banjir yang besar ini. Tapi sampai di gunung juga tenggelam. Akhirnya dia tenggelam, tidak patuh kepada kedua orang tuanya, kepada ketuanya. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, Nabi Lut punya istri dan anak, tapi istrinya juga tidak patuh
kepada Nabi Lut. Liwat, melakukan liwat, hubungan seksual, hubungan seks laki-laki dengan laki-laki sejenis, sehingga semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia, bumi yang di atas, Allah balik ke bawah. Begitulah Allah ketika sudah sampai pada klimaks puncaknya tidak patuh, selalu melawan rambu syariat Allah, Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Dihancurkan. Makanya setiap orang yang melawan syariat Allah, pasti suatu saat dia hancur. Cepat atau lambat, lambat atau cepat, pasti. Karena Al-Quran sudah mengisyaratkan seperti itu. Gak ada selamat orang-orang yang melawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga sangat urgen, esensial. Makanya di dalam beberapa catatan disebutkan pada kita sekalian, antara lain Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan rumah Al-Bait tak hanya dimaknai secara fisik. Kita bangun rumah yang besar, yang minimalis, yang indah, banyak kamar seperti hotel ya. Beliau mengatakan tidak hanya dimaknai secara fisik, sebuah kebanggaan anggun kepada kita yang memilikinya, bukan itu. Tapi kata beliau, lebih bermakna, bernilai secara fungsional. Punya fungsi rumah itu. Apa sekedar menghabiskan uang miliaran membangun sebuah rumah, tapi gersang dari nilai-nilai hikmah syariat Allah, imani. Makanya dalam nilai fungsional, bagaimana membentuk kepribadian karakter isi rumah itu, baik anak, keluarga, istri, dan siapapun tumbuh kembang yang baik. Dia mencintai Allah, dia taat kepada Allah di rumah yang dibangun dengan biaya yang mahal itu, tapi tidak hampa, gersang dengan nilai-nilai pengaruh syaitan laknatillah, tidak. Sehingga tumbuh kembang seorang anak di tempat itu dilandasi nilai-nilai agama, pendidikan, perlindungan, keamanan, bil amni wassalamah, yang terjalin secara padu dan harmonis antara keluarga, suami, istri, anak, di dalam sebuah rumah yang disebut baiti jannati, rumahku, syurgaku. Ini disebut dalam juzuk ke-7 halaman 29 dalam Fiqhul Islam oleh Wahbah Zuhaili. Lebih lanjut beliau mengatakan anna ruju'a ilal kitabi wa sunnah wal asasi fi bina'il usratil muslimah. Beliau mengatakan dalam membangun fondasi sebuah keluarga muslim, rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini dikesampingkan, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, pasti bukan tujuan akhir ketentraman, ketenangan, kenyamanan yang kita peroleh dalam sebuah keluarga, tapi berbagai ujian dan musibah yang akan terjadi dalam keluarga itu sendiri. Maka kitab Al-Quran dan Sunnah menjadi wal asasi, menjadi dasar, landasan pokok fi bina'il usratil muslimah, dalam membangun sebuah keluarga muslim. Tadi kita katakan bana
bunayya, dia membangun. Membangun itu perlu fondasi yang kuat, keyakinan, keimanan, akhlakul karimah, dan ilmu yang mumpuni. Wa anna zawaji huwa asasul usrati wal mujtama. Karena demikian, sebuah pernikahan itu merupakan asas, fondasi utama di dalam membangun sebuah keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri. Bukan seremonial ya. Akad nikah itu bukan sekedar selesai ijab kabul, tapi punya makna ibadah sakral di dalamnya. Maka kita harapkan kepada calon pengantin, siapapun, punya orang tua menasihati, bukan seremonial, bukan sebuah euforia dalam sebuah akad yang dilangsungkan, tapi dia syarat dengan nilai keimanan, nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tanpa batas selama umur Allah berikan kepada dirinya pasangan yang menikah itu. Kita lihat hari ini nilai-nilai sakral itu jadi degradasi nilai, jadi euforia, tapi tidak dimaknai hikmah di balik sebuah ijab kabul yang singkat, padat, tapi punya nilai menghalalkan yang haram, bukan mengharamkan yang halal ya. Kalau kata wali, saya nikahkan anak saya Fulan bin Pulin untukmu dengan mahar sekian. Singkat kalimat, tapi menghalalkan yang haram. Itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipahami oleh orang tua dan calon pengantin yang akan menikah. Bukan hanya 1, 2, 3 bulan ya, tapi seterusnya. Hanya tidak boleh bubar setelah akad itu berlangsung. Wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Istri-istri itu sudah mengambil, Bapak Ibu para pendengar sekalian, dari suami itu janji setia sehidup semati. Mitsaq ghalidha, perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang sangat dalam. Karena fondasi tadi dibangun cakar ayam beberapa meter ke dalam, kuat bangunan itu diikat. Akad itulah sebuah perjanjian antara calon suami dengan istri. Akad, akidah kita dan Allah disebut juga akad, akaid, ikatan. Ikatan dan Allah juga tidak boleh putus. Ikatan, kita mengikat diri dalam sebuah keyakinan hari ini. Tidak boleh putus, tidak boleh ada keraguan-raguan. Begitu juga dalam akad nikah. Kita sudah mengikat hubungan yang ikhlas, lahir batin antara seorang calon suami dengan calon istri. Inilah wa anna zawaj huwa asasul usrati wal mujtama. Akan lahir masyarakat yang marhamah dari keluarga-keluarga yang dibina sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beliau menambahkan, wa yajibu 'ala zawjaini ay yata'awana 'ala ta'atillah wa talabar rizqil halal. Dan wajib, harusnya setiap suami istri harus bekerja sama, ayata'awana, saling membantu, saling bekerja sama suami istri di dalam ketaatan, memberi contoh uswah kepada anak dan keluarga seisinya. Wa talabar rizki, mencari rezeki yang baik, yang halal. Bagaimana kalau tidak halal dimakan oleh anak dan keluarga kita? Tapi kalau yang halal, jadi darah daging, jadi anak yang baik, yang saleh dan salihah. Tapi kalau yang tidak halal, keluar rabu-rabu syariat,
kullu lahmin nabata minal haram faula binnar, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh dari unsur-unsur rezeki yang tidak halal, kita cari, kita dapatkan, kita kasih untuk anak dan istri, tumbuh, maka dia lebih condong kepada tidak baiknya akhlak nanti, condong kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini harus bekerja sama dalam menumbuhkan sebuah ketaatan kepada Allah. Maka dari sejak kecil, sejak dini ya, harus kita mulai ya, menanamkan nilai itu ya. Dan bekerja sama, tidak boleh hanya oleh istri, ibu, tapi juga ayah secara ya ta'awan ala ta'atillah, kerjasama. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam pembentukan karakter yang pertama tabaan, katanya, watak, karakter bawaan, lahir, sejak lahir fitrah, keturunan ya, ada gen dari orang tuanya mewarisi gen fitrah, bagaimana kebiasaan orang tuanya. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, rawahu Bukhari Muslim. Setiap anak yang lahir itu fitrah, suci, kesucian, apa dalam istilah ilmu pedagogi tabula rasa, putih bersih, tidak kotor ya. Siapa yang mengotori potretnya anak itu? Ya, pertama orang tua. Orang tualah yang merubah potret menjadikan baik, tidak baik. Sebenarnya lingkungan sangat berpengaruh hari ini. Dengan IT, teknologi, Bapak Ibu para pendengar sekalian, bisa lalai dengan HP-nya, berjam-jam bisa melihat HP ya, dengan game PUBG dan sebagainya. Padahal itu merusak indera mata, merusak otak, cara berpikir yang cerdas, dan bisa kecanduan, ketagihan anak dengan HP itu sendiri. Dan ini sudah dibuktikan dengan beberapa riset penelitian dampak negatif dari teknologi. Anak-anak yang masih bayi tidur main-main HP, mau lihat HP, kalau tidak diberikan menangis pada ibunya. Ini taban, watak, gimana fitrah dijaga. Yang kedua itiadan. Imam Al-Ghazali mengatakan kebiasaan ya. Al-adatun idza gharadat sarat tabi'at. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi sebuah karakter yang terlatih, terbiasa, terdoktrin bagi seorang anak. Jadi bagaimana ya akhlak, bagaimana cara berpikir anak di rumah dan sebagainya, bagaimana kasih sayang seorang tua kepada anak dan sebagainya, diciptakan dalam sebuah keluarga. Orang tuanya salat, ayahnya salat, ibunya salat, orang tuanya suka bersedekah, maka juga anak-anak sering dibawa ke masjid ya. Masjid salah satu edukasi sebenarnya. Anak-anak dianjurkan juga edukasi yang ramah lingkungan, tapi orang tuanya menjaga, menertibkan, tidak ribut dan sebagainya. Dengan terus interkoneksi dengan otak, dia akan selalu melihat di wajahnya masjid, dalam otak pikirannya gambar masjid, indah di masjid. Orang selalu sujud salat berdoa, orang membaca Al-Quran tiap hari. Kita bawa anak-anak ke masjid, bagus. Yang ketiga kata Al-Ghazali, ta'alluman, pembelajaran, interaksi, pergaulan sesamanya. Menjaga, memproteksi dengan lingkungan yang tidak baik ya, sehingga tidak terpengaruh dengan merokok teman ya. Dulu orang jeh katanya kita merokok,
ya sangat takut kepada orang tua. Ada kata anak-anak juga sekolah min merokok ada karena pergaulan ya. Tapi banda kalau risi tabah ju. Inohana anak minta rokok sama ayah, ya nak rokok sih bang gitu. Gak sungkeng lagi ya. Dulu kita sangat menjaga adab itu di rumah tangga. Maka orang tua mengatakan, hai anak baik tak merokok, luka cabok tutung ija. Jadi kalau kita merokok kan jadi penyakit berobat habis uang dan harta kekayaan, maka tutung ija pupu yang nak habis. Tak petuah yang tinggi juga di filosofi orang-orang tua kita mengatakan sebagainya. Jadi man syabba ala syai'in syabba alih. Barang siapa yang membiasakan sesuatu pasti dia akan terbiasa kecanduan. Dari rokok nanti jadi hisap ganja, narkoba, sabu-sabu dan seterusnya. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Wahbah Zuhaili mengatakan wajibu ala zaujaini ay ta'awana ala taatillah wa talabar rizqil halal wa an yurabbiya auladahuma alal iman wat taqwa wal akhlaqil hamidah. Maka wajib seharusnya suami istri bekerja sama dalam mendidik ketaatan kepada Allah, mencari rezeki yang halal dan mendidik anak-anaknya dengan iman, keyakinan, takwa dan akhlak yang terpuji. Nah, ini uswah dalam sebuah keluarga. Makanya dengan kesibukan hari ini orang tua ya bisa saja anak mencari jalan sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sementara Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan annal aulada amanatun indal walidaini wa annahuma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Bahwa anak-anak itu amanah, kata Imam Al-Ghazali ya. Dan amanah ini nanti akan diminta pertanggungjawaban dari kedua orang tuanya. Indal walidaini wa annahuma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Nanti akan diminta pertanggungjawab pada orang tua ya. Mendidik, menegur, mengingatkan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dipertanyakan nanti. Ya. Maka nanti ada anak yang komplain, gak pernah ya Allah diingatkan saya ya. Akhirnya orang tua yang salah sebagainya. Jadi wa annahu masulani amul yaumil qiyamah. Fayajibu ayyurab biyahum tarbiyatan salihah. Maka seharusnya kedua orang tua mendidik anak mereka dengan pendidikan yang baik. Akhlakul karimah tadi. Tak boleh kita melepaskan diri ya dari tanggung jawab mas'uliyah, nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu'allimahumul ilma wal adab wa ayyahzirahum minal fasadi wal fitnah. Karena itu berkewajiban juga mengajar mereka dengan ilmu dan sopan santun di rumah, dan juga mengingatkan dengan tegas dari hal-hal yang fasad, yang rusak, yang tidak baik, dan fitnah akan terjadi. Karena bisa juga anak jadi fitnah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau salah-salah di dalam kita mendidik, membina, jadi fitnah kepada kedua orang tuanya. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syariat Islam, karena kita berlaku syariat Islam di Aceh, itu menyiapkan generasi yang baik harus dilakukan secara dini ya. Secara dini dari awal memilih jodoh, memilih pasangan hidup.
Bagaimana jodoh yang baik ya. Tapi juga harus ridha orang tua, persetujuan orang tua dan sebagainya. Kalau jodoh yang baik biasa dalam adat uruf kita, bisan antara kedua orang tua bertemu dulu ta'aruf ya. Saling kunjung biasa ya secara adat. Itu melihat bagaimana kondisional keluarga dia dan sebagainya ya. Nanti akan diteruskan. Kalau oke ya lanjut kepada tanda kaunarid ya. Metanda, kemudian lanjut kepada akad ijab kabul dan sebagainya. Dan juga tidak hanya sebatas itu, bayi dalam kandungan memberikan nutrisi ya, makanan yang halal kepada anak. Kemudian juga memilih ya, saat lahir dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis sahih disebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidzatid din taribat yadak. Nikahilah perempuan itu karena 4 faktor ya. Karena harta, karena kecantikan, karena keturunan, dan karena agama, kata Rasulullah. Tapi agama ini jadi stressing, pilihlah yang beragama, kata Rasulullah. Niscaya indah, terpelihara rumah tanggamu. Nikah harus sesama akidah, sesama muslim, bukan beda agama. Beda agama tidak sah, baik secara undang-undang maupun syariat Islam ya. Jadi Islam sama Islam. Oh, ada ahli kitab hari ini sudah merubah kitabnya, tidak lagi asli originalnya, sudah merubah. Karena itu Bapak Ibu para pendengar sekalian, mari kita perkuat asasi ini, binaul usrah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah dan terhindar dari pengaruh-pengaruh IT teknologi yang memberi mudarat kepada kita orang tua dan anak sendiri. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Terima kasih Gibraltar. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.